Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemuda Indonesia yang penuh semangat dan berpotensi. Kali ini kita akan membahas digital minimalis, menguasai teknologi bukan dikuasainya. Coba kita ingat-ingat sebentar. Pagi ini setelah alarm berbunyi, apa hal pertama yang Anda lakukan? Membuka mata, meregangkan badan, atau mengucek mata, lalu menyentuh ponsel, mengecek notifikasi WhatsApp, melihat likes Instagram, atau scroll timeline di media sosial lainnya? Jika jawaban Anda adalah yang terakhir, Anda tidak sendiri. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita yang menguasai teknologi ini atau justru kita yang dikuasainya? Hari ini saya mengajak kita semua untuk bercermin dan membahas sebuah solusi. Kita akan melihat seberapa dalam ketergantungan kita memahami sebuah filosofi yang disebut digital minimalis. Dan yang terpenting, menemukan satu langkah praktis untuk merebut kembali kendali atas waktu, fokus, dan pikiran kita. Hadirin sekalian, mari kita lihat fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Menurut laporan terbaru dari We Are Social, rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan 8 jam 36 menit setiap harinya untuk berselancar di dunia online. Itu artinya sepertiga dari hidup kita, dari 24 jam yang ada, dihabiskan untuk menatap layar. Bagi kita, para pemuda, angka ini mungkin bahkan lebih tinggi. Itu bukan lagi sekedar mencari informasi, tapi seringkali berubah menjadi scroll-scroll tanpa tujuan yang memakan waktu berjam-jam. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mengembangkan skill, berolahraga, atau berinteraksi secara bermakna dengan orang sekitar, ternyata menguap begitu saja di ujung jari kita. Kita merasa sibuk, tapi apakah kita benar-benar produktif? Lalu apa akibatnya? Ini bukan hanya soal waktu, tapi juga tentang kualitas otak kita. Sebuah penelitian dari Universitas Stanford mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kebiasaan kita melakukan multitasking digital seperti membalas email sambil mendengarkan podcast dan sesekali mengecek Instagram justru merugikan. Otak kita tidak dirajang. Untuk penelitian itu membuktikan bahwa mereka yang sering multitasking dengan media justru menjadi lebih sulit untuk memusatkan perhatian, lebih pelupa dan lambat dalam beralih dari suatu tugas penting ke tugas penting lainnya. Jadi, ilusi bahwa kita adalah manusia super yang bisa mengerjakan 10 hal sekaligus dengan bantuan gadget justru membuat kinerja kognitif dan produktivitas kita menurun. Kita merasa cepat padahal kita sedang menjadi tidak efisien. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita harus membuang semua gadget yang hidup di kita? Tentu tidak. Solusinya adalah menjadi digital minimalis. Digital minimalis adalah filosofi untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat yang melayani tujuan dan nilai-nilai hidup kita, bukan sebagai sumber hiburan yang tidak ada habisnya, yang justru menguras energi. Prinsipnya sederhana, kita yang memilih, bukan menotifikasi yang memilih untuk kita. Kita dengan sadar memilih platform dan fitur apa yang benar-benar menambah nilai dan berani menghilangkan yang tidak. Maka saya tidak akan meminta Anda untuk menghapus semua media sosial Anda sekarang juga. Mari mulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan dalam 24 jam ke depan.
Saya menantang Anda untuk melakukan satu dari dua hal ini. Lakukan digital declutter selama 30 menit. Pilih satu malam, misalnya dari jam 8 malam sampai tidur, untuk menjadi zona bebas gawai. Letakkan ponsel Anda dan di luar kamar tidur. Dan isi waktu dengan baca buku. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali saya ingatkan, kuasai teknologimu, jangan kamu biarkan ia menguasaimu. Selamat pagi dan mari kita bertindak.